Tim Sat Narkoba Polres Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat melalui Operasi Antik Marano 2022 berhasil meringkus 4 orang pelaku yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di 4 TKP berbeda. Kesal jalan selama bertahun-tahun tak kunjung diperhatikan pemerintah. Warga Awan Rantai Karua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 5 April 2022 tanam pohon pisang dan talas di jalur penghubung antar kabupaten. Salam Indonesia. Selain 2 berita tadi, kami juga mempunyai beberapa informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam program Kabar Daerah. Bersama saya Ronald, inilah Kabar Daerah selengkapnya. Saudara, kita mulai berita pertama. Setelah melalui sejumlah tahapan yang dilakukan oleh tim verifikasi data, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, akhirnya menetapkan 3 pasangan calon yang akan berkompetisi di ajang Pilkades Desa Pangiang. Usai ditetapkan sebagai peserta Pilkades, ketiga calon kepala desa yang akan ikut pada pertarungan pemilihan kepala desa Pangiang untuk meraih simpati masyarakat tersebut langsung diberikan kesempatan oleh panitia mencabut nomor urut. Dari hasil pencabutan nomor urut, Rizal selaku incumbent yang kembali maju mencalonkan diri sebagai kepala desa mendapat nomor urut 1, Haris mendapat nomor urut 2, dan Hussein mendapat nomor urut 3. Ketua Panitia Pilkades Pangiang, Asdi Sidik, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejak pendaftaran bakal calon desa dibuka pada 3 Februari dan ditutup 15 Februari lalu, terdapat 5 bakal calon yang mendaftar, yakni Rizal 36 tahun, Haris 49 tahun, Hussein 51 tahun, Halik 31 tahun, dan Fahri 25 tahun. Namun setelah dilakukan seleksi dan pemeriksaan berkas, hanya 3 bakal calon yang dipastikan lolos dalam pencalonan tersebut. Sementara 2 lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dianggap gugur. Ketiga calon yang akan berkompetisi memperebutkan sekitar 1.541 suara yang tersebar di 6 dusun di Desa Pangiang tersebut diminta untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah agar pelaksanaan Pilkades yang akan jatuh pada 19 Mei mendatang berjalan lancar dan aman. Diketahui dalam rapat penetapan dan pencabutan nomor urut calon desa tersebut, dibuka langsung Sekretaris Desa Pangiang dengan dihadiri perwakilan dari Camat Bambalamotu, Polsek Bambalamotu, anggota BPD, Babinsa, Panitia Pilkades, Kepala Dusun, serta para tokoh masyarakat. Memutuskan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, periode 2022-2028 sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Rizal, umur 36 tahun, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan kepala desa, alamat Dusun Salule, Desa Pangiang. Kemudian yang kedua, Saudara Haris, umur 49 tahun, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan petani pekebun, alamat Dusun Salule, Desa Pangiang. Kemudian Saudara Hussein, umur 51 tahun, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan petani pekebun, alamat Dusun Kejimalwa, Desa Polewali. Dari Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, tim Jurnal TV mengabarkan. Kesal jalan selama bertahun-tahun tak kunjung diperhatikan pemerintah, warga Awan Rantai Karua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 5 April 2022, tanam pohon pisang dan talas
di jalur penghubung antar kabupaten. Warga yang kesal akibat jalan yang rusak parah dan sering memakan korban tak kunjung mendapat perhatian. Menanam pohon pisang dan talas di tengah jalan poros antara Kecamatan Awan Rantekarua dengan Kecamatan Rindingalo sebagai wujud aksi protes masyarakat terhadap pemerintah. Walau sudah bertahun-tahun rusak parah, jalan yang juga merupakan jalur alternatif penghubung antar Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Tanah Toraja ini seolah tak terlihat pemerintah. Padahal, jalur ini merupakan akses utama yang sering dilalui warga untuk menjual hasil bumi ke ibu kota kabupaten. Mirisnya, jalan ini sejak beberapa tahun terakhir tak lagi diperhatikan pemerintah. Padahal warga di 2 kecamatan sebagai penghasil kopi terbaik ini berharap jalan tersebut bisa dibenahi, agar biaya operasional saat menjual hasil panen ke ibu kota kabupaten bisa lebih kecil. Selain warga, anak sekolah, guru, dan bahkan pejabat daerah sering melalui jalur tersebut. Sayangnya, hingga saat ini jalur yang menjadi penopang ekonomi warga itu tak kunjung mendapat perhatian. Karena merasa dianaktirikan, warga pun berinisiatif menimbun jalan rusak dengan mengumpulkan dana, sehingga menjadi tamparan keras kepada pemerintah yang tak memperhatikan warga di pelosok barat Toraja Utara. Lumayan sangat parah ya, apalagi kan kami dari Lembiang ke sana. Kendalanya yang bagian sini sampai yang dekat jembatan itu aja kendalanya. Ya mudah-mudahan aja pemerintah memperhatikan, apalagi kan sekarang kami itu guru-guru banyak yang dimutasikan, banyak yang neoyek begitu. Kendalanya cuma aja di jalan begitu. Mudah-mudahan diperhatikan supaya bisa dilewati supaya kita bisa pulang pulang pergi begitu. Sementara, Joni Lepong, salah satu tokoh pemuda Awan Rantekarua, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa aksi tanam pisang dilakukan sebagai buntut kekecewaan warga terhadap pemerintah yang sudah bertahun-tahun tak peduli dengan jalan utama penghubung kabupaten. Kenapa ditanam pisang sama mobil ini, Pak? Supaya pemerintah peduli, karena ini jalan poros menghubung antara 2 kecamatan, 2 kabupaten, Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Dan ini inisiatif pemuda dan masyarakat dan mahasiswa menimbun ini karena memang sangat miris di jalan ini. Dan ini jalan raya ini dilalui oleh anak sekolah, dilalui guru, pemerintah kecamatan, pemerintah Lembang dan masyarakat. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Jasad bayi terpotong diseret anjing di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan di belakang kos, hebohkan warga. Potongan bayi tersebut ditemukan warga pertama kali di dekat rumah kos di lingkungan Saruran, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Tanah Toraja. Yosafat yang pertama kali menemukan potongan bayi saat diseret anjing mengaku kaget dan mengira potongan bayi tersebut adalah boneka. Melihat hal yang mengerikan tersebut, Yosafat kemudian memanggil warga lainnya yang ada di sekitar rumah kos untuk mengamankan potongan yang diduga jenazah bayi sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan terkait penemuan potongan jasad bayi yang diseret anjing langsung mendatangi lokasi dan melakukan proses identifikasi. AKP S. Ahmad A. Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa temuan potongan bayi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Laki Pada untuk keperluan otopsi. Pulang dari kamar mandi baru saya lihat, pas ke kamar mandi belum ada itu barang. Pulang dari sana
saya lihat saya makan rujak sama ada kakak senior satu saya temani perempuan, saya makan, saya lepas sendok, saya lihat, kenapa ada boneka, saya ketawa, senyum dulu, kenapa ada kaki boneka mainan, tapi itu kan sementara najilat anjing, tapi saya penasaran karena ada warna merah, ya saya turun pastikan, langsung saya teriak pas saya lihat, bilang kaki manusia, bilang anak-anak ini ada kaki manusia di sini, anu bayi. Langsung saya teriak, itu cewek kasan yang makan rujak, langsung pergi muntah-muntah. Langsung turun semua anak-anak di sini. Saya langsung bilang, jaga dulu, saya tutupi, bilang jaga dulu, saya pergi ke kantor polisi. Diketahui potongan badan bayi yang ditemukan tersebut terdiri dari bagian perut hingga kaki yang masih dilengkapi tali pusar dengan jenis kelamin laki-laki. Salah seorang masyarakat melihat potongan bayi yang sementara digigit oleh anjing, dan saat dilakukan cross check oleh piket SPKT bersama piket fungsi termasuk piket fungsi reskrim TKP, dan benar potongan tersebut adalah potongan manusia. Penanganannya sekarang? Untuk saat ini kita telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait adanya potongan manusia yang ditemukan di Rantekalo, Kecamatan Mengkende, Kabupaten Tanah Toraja. Dan saat ini potongan tersebut berada di rumah sakit untuk dilakukan otopsi sekaligus koordinasi dengan Dinas Sosial untuk penguburannya. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Menyajikan informasi terkini, terupdate, teraktual, terpercaya. Semua hanya ada di Jurnal TV. Media tepat penyambung lidah masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Roland, ditemukan meninggal dunia di kamar rumah dinasnya. Selasa 5 April 2022, gemparkan warga. Roland yang tinggal sendiri dalam rumah dinasnya tersebut diduga meninggal beberapa jam sebelum ditemukan akibat sakit yang dideritanya. Tim Inafis Polres Tanah Toraja yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan identifikasi terhadap korban. Kapolsek Makale, Ibtu Bunga Salu yang dikonfirmasi menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usai diperiksa tim Inafis, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Laki Padada untuk dilakukan visum. Sementara di rumah korban petugas memasang garis polisi. Kejadian ini pun menarik perhatian warga setempat yang kemudian memadati depan rumah korban. Diketahui selama ini korban tinggal sendiri di rumah dinas yang lokasinya dekat dengan Rumah Sakit Sinar Kasih Makale, sedangkan anak istrinya tinggal jauh di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dugaan sementara korban meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan. Kita temukan bahwa ada yang meninggal. Ternyata adalah salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tanah Toraja. Betul pada pukul 15.00 datang ke Polsek seorang security untuk melaporkan, dan kami mendatangi TKP dan kami koordinasi dengan rekan-rekan di Reskrim Polres untuk mengadakan pengecekan di sana, dan kita olah TKP betul di dalam kamar
ditemukan seorang hakim meninggal dunia di kamarnya. Kemudian kami koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Laki Pedada untuk mengadakan pemeriksaan kepada almarhum. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan almarhum mempunyai riwayat penyakit yaitu jantung dan hipertensi. Gelar razia Satpol PP Pemkab Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Rabu 6 April 2022 dini hari berhasil mengamankan puluhan pasangan bukan suami istri di sejumlah rumah kos dan hotel melati di Kota Rantepao. Razia yang digelar tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan pasangan muda-mudi bukan suami istri yang tinggal sekamar di sejumlah kos sehingga Satpol PP melakukan penggerebekan. Namun saat digerebek, beberapa pasangan bukan suami istri yang terjaring razia berusaha melawan Satpol PP sehingga adu mulut antara penghuni kos dan personel Satpol PP pun tak terhindarkan, membuat situasi di dalam salah satu rumah kos di Kota Rantepao menjadi tegang. Beruntung kedua belah pihak dapat menahan diri sehingga tidak terjadi keributan. Namun puluhan pasangan muda-mudi bukan suami istri yang terjaring razia rutin tersebut langsung digelandang petugas ke kantor Satpol PP Pemkab Toraja Utara. Rianto Yusuf, PLT Kasatpol PP yang memimpin langsung penggerebekan menjelaskan jika razia yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya beberapa pasangan bukan suami istri tinggal sekamar di sejumlah kamar kos. Kegiatan penertiban kami lakukan malam ini selain kegiatan memang tugas pokok dan fungsi kami, selain itu ada juga beberapa laporan masyarakat yang kami tindak lanjuti. Kegiatan ini sasarannya dalam penertiban kali ini adalah rumah kos, wisma, dan hotel-hotel melati. Dari kegiatan penertiban ini ada beberapa pasangan yang bukan suami istri yang kami jaring. Kami lakukan pembinaan di kantor ini dan kami dengan tetap berkoordinasi dengan dinas sosial. Diketahui sejak awal bulan Ramadan, Satpol PP Toraja Utara gencar melakukan razia di sejumlah tempat sebab belum lama ini berhembus isu di media sosial terkait adanya dugaan prostitusi online yang marak terjadi di sejumlah hotel melati. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Agung, Jurnal TV mengabarkan. Penemuan potongan bayi yang diseret dan dimakan 3 ekor anjing menggemparkan warga di lingkungan Saruran, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Saat ini terus ditelusuri pihak kepolisian. Di mana saat ini Satreskrim Polres Tanah Toraja telah membentuk tim untuk mengumpulkan sejumlah data, termasuk meminta data hasil visum dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pengembangan penyelidikan. AKP Ahmad yang ditemui di ruang kerjanya Selasa 5 April 2022 menjelaskan jika saat ini pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk keperluan penyelidikan, termasuk memeriksa 3 saksi mata yang pertama kali menemukan potongan jasad bayi. AKP Ahmad menjelaskan jika telah membentuk tim untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, meminta hasil visum kepada pihak Rumah Sakit Umum Laki Padada, serta mencari bukti petunjuk lain di sekitar rumah tempat ditemukannya potongan bayi. Selain memeriksa sejumlah saksi mata, pihak kepolisian Polres Tanah Toraja saat ini juga tengah mencari potongan tubuh bayi yang diseret dan dimakan anjing pada Minggu petang lalu. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan bayi yang dimaksud belum ditemukan.
penemuan jasad bayi, kami telah melakukan melengkapi administrasi penyelidikan, kemudian membuat permintaan visum et repertum ke rumah sakit umum daerah lagi pada ada, kemudian melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian kami membentuk tim untuk mengungkap kasus ini, dan tim tersebut sementara mencari informasi-informasi di sekitar TKP terkait adanya temuan bayi tersebut. Terkait masalah potongan sisa bayi, apakah sudah ditemukan atau bagaimana? Untuk potongannya belum sampai saat ini. Namun yang satu sudah ada di rumah sakit, dan inilah yang kita jadikan sebagai bukti bahwa memang bayi ini dibuang dan sempat dimakan oleh binatang. Dari Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan. Longsor di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Lembang Benteng Kado, Kecamatan Kapala Pitu, sejak beberapa bulan terakhir luput dari perhatian pemerintah. Saat ini mengancam sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah. Jalan poros Pangalak Rantapau ini terbengkalai sejak tahun 2021 lalu setelah ditinggal oleh pekerja proyek. Padahal, jalan provinsi yang dibiayai negara sebesar 58 miliar rupiah melalui program jalan hibah daerah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut rencananya akan menjadi jalur penunjang ekonomi warga jika IKN yang baru di Kalimantan rampung. Sayangnya saat ini, jalan sepanjang kurang lebih 4 km tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebab selain longsor yang hampir menutup seluruh badan jalan, sejumlah rumah adat yang ada di perbukitan maupun bangunan sekolah yang ada tepat berada di samping bawah jalan kini terancam tertimbun tanah longsor. Selain rumah adat dan sekolah, sejumlah rumah warga yang juga berada tidak jauh dari lokasi pekerjaan proyek yang tidak rampung saat ini juga terancam tertimbun jika tanah dari ketinggian kurang lebih 30 meter longsor, sehingga memaksa beberapa warga sejak beberapa bulan terakhir terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Walaupun sudah mengancam keselamatan warga maupun pengguna jalan, kondisi jalan berlubang dan berlumpur dengan kondisi yang memprihatinkan dan menyisakan badan jalan kurang lebih 1,5 meter hingga saat ini tak tersentuh pemerintah. Padahal jalan ini juga merupakan akses ekonomi warga ke sejumlah kecamatan di Toraja Utara. Ini jalan sudah berapa lama longsor ini Pak di beberapa titik? Sejak dikerjakan ini jalan ini sudah mulai longsor karena waktu dikerjakan ini pemborongnya itu cuma diturunkan saja, tidak dibuang. Jadi tanah ini semakin turun semakin membahayakan pada masyarakat. Nah, terutama di tongkoran sini, kemudian sekolah di bawah sini. Kalau dibiarkan ini lama-lama akan menimbulkan bencana alam. Iya. Di sini informasinya ada keluarga yang mengungsi. Ada tiga kakak. 3 kakak mengungsi. Pak. Ya. Dampak dari longsor dari atas ini? Dampak dari longsor ini. Kemudian di atas ini ada tongkonan di atas. Ada beberapa titik ini Pak? Ada, kalau di Lembang Benteng Kado ada 3 titik yang paling rawan. Daniel Tandi yang berada di lokasi saat dikonfirmasi menjelaskan jika longsor terjadi saat pekerjaan masih dilakukan pemborong sehingga tanah semakin turun dan menutup badan jalan saat ini mengancam rumah adat dan sekolah serta rumah warga. Selain itu, Daniel Tandi juga menjelaskan jika longsor di beberapa titik tidak ditangani, bukan tidak mungkin akan membuat jalur Trans Sulawesi terputus dan bisa menimbulkan korban jiwa. Sehingga warga berharap ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan demi keselamatan warga. Sementara Jufri Sambara, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang melihat langsung kondisi jalan yang longsor, baik di Lembang Benteng Kado maupun di Lembang Sikukuk, Kecamatan Kapala Pitu berharap
pemerintah provinsi segera membenahi jalan tersebut sebab selain mengancam fasilitas pemerintah, juga sejumlah rumah warga saat ini terancam tertimbun longsor. Selain itu, Jufri Sambara juga meminta pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah karena longsor yang menutup badan jalan saat ini juga mengancam pemukiman warga, kantor Lembang Sikuku, sekolah dan beberapa rumah adat, sebab jika tidak segera ditangani akan berdampak buruk. Kondisi jalan provinsi yaitu Jalan Poros Rantai Pangala yang nantinya akan menghubungkan Sulawesi Barat. Ada beberapa titik yang masih berkaitan dengan pekerjaan di tahun 2021. Sudah ada yang di-cutting dan tidak sempat dibersihkan, sudah menutupi sebagian badan jalan. Dan sampai saat ini kalau hujan ya dia membuat longsor dan mengganggu sekali arus lalu lintas bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Nah, ini kami sangat berharap sekali dengan adanya situasi dan kondisi jalan seperti ini supaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa segera menangani kembali supaya jangan sampai ada musibah buat masyarakat yang memakai jalanan ini. Nah, khusus di tempat ini kita di Lembang Sikuku, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, kita sendiri lihat bahwa badan jalan sebagian sudah longsor beberapa waktu yang lalu. Dan di bawahnya juga ada fasilitas pemerintah. Ada kantor Lembang, ada sekolah, sehingga pada saat ini kami sangat berharap juga kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar secepatnya ditangani. Diketahui Jalan Poros Pangala Rantepao dikerjakan oleh PT Alvindo Perkasa, namun hingga kontrak kerja selesai pekerjaan jalan Trans Sulawesi tersebut tidak rampung. Dimulai dari diri kita, berdampak baik bagi keluarga, dirasakan oleh semuanya. Tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu gunakan masker saat bepergian. Mari bersama bebaskan negeri dari pandemi. Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jurnal TV. Tim Satreskrim Polres Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Rabu 6 April 2022 melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi terkait kasus penemuan jasad bayi yang terpotong dimakan anjing beberapa waktu lalu. Viralnya kasus tersebut membuat pihak kepolisian terus melakukan pengembangan penyelidikan, di mana saat ini tim Satreskrim Polres Tanah Toraja melalui unit perlindungan perempuan dan anak memanggil 4 orang saksi untuk dimintai keterangan. Keempat saksi yang diperiksa tersebut yakni penghuni rumah kos dan 1 orang saksi mata yang pertama kali menemukan potongan bayi saat diseret dan termakan anjing peliharaan warga. Sementara Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja AKP S. Ahmad saat dikonfirmasi mengatakan jika hingga saat ini timnya masih terus melakukan penyelidikan dan mencari potongan bayi naas tersebut. Untuk diketahui, potongan jenazah bayi sebelumnya ditemukan oleh warga saat 3 ekor anjing membawa dan menggigit potongan tubuh tersebut hingga ke halaman rumah kos di lingkungan Saruran, Kelurahan Rantai Kalua, Kecamatan Mengkende.
saksi-saksi yang kita periksa ada 4 orang. Ada YF, ada inisial YF, saksi. Ada salah satu juga mahasiswa yang kontrak di situ. Kemudian warga di sekitar TKP. Ada berapa orang? 4 orang Pak? Ada 4. 4 orang. Terus apa sudah ada petunjuk Pak terkait pelaku ini? Sampai saat ini masih kita belum mendapatkan petunjuk yang signifikan. Namun tetap kami akan tindak lanjuti mencari bukti-bukti petunjuk. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan. Masyarakat dan pemuda Lampio di Lembang Salualo, Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 4 April 2022, menggelar turnamen sepak bola mini bertajuk Lampio Cup 1. Turnamen sepak bola mini Lampio Cup 1 tersebut secara resmi dibuka Kepala Lembang Salualo dengan dihadiri Camat Sanggala Utara, pendiri KSU Bintang Muda 88, perwakilan tokoh adat, Ketua Pemuda Pancasila, Kapolsek Sanggala, serta Danramil 141406 Sanggala. Dengan memperebutkan hadiah utama seekor kerbau dengan total hadiah senilai 40 juta rupiah, sepak bola mini Lampio Cup 1 tersebut diharapkan dapat melahirkan pesepak bola tangguh yang dapat dibanggakan daerah. Selain itu, dengan adanya sepak bola mini Lampio Cup 1, para pemuda dapat mengembangkan bakatnya dalam mengolah si kulit bundar dengan terus mengasah diri dalam menguasai dan memerankan peran dalam pertandingan dengan baik. Sepak bola mini Cup Lampio Cup 1 yang dibuka oleh Kepala Lembang adalah sebagai wujud dalam memberikan motivasi kepada pemuda maupun warga bahwa betapa pentingnya menjaga kekompakan dan gotong royong untuk kemajuan daerah secara bersama-sama. Diketahui kegiatan sepak bola mini tersebut akan digelar hingga 12 April 2022 mendatang, dengan diikuti 14 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kecamatan Sanggala, yang ikut berkompetisi memperebutkan hadiah utama seekor kerbau. Berkeliaran dan bisa mengalihkan perhatian untuk menjadi pemain bola. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemain bola Tanah Toraja. Itu harapan kami dari pemerintah Lembang. Dan ini salah satu hiburan masyarakat. Karena selama ini COVID-19 sudah berjalan 3 tahun, jadi masyarakat sudah bosan di rumah. Jadi pemuda ini, kami pemerintah sangat antusias menyambut Lampio Cup ini. Adapun kegiatan Lampio Cup yang pertama ini ada beberapa event kegiatan. Yang pertama turnamen sepak bola mini yang melibatkan beberapa tim sisa Sanggalaran. Yang kedua mengenai seminar. Adapun seminar yang akan kita kegiatan, yang pertama mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, yang kedua mengenai peran pemuda dalam pelestarian adat dan budaya, yang ketiga pelestarian lingkungan hidup, yang keempat peran atau pembinaan karakter atau psikologi pemuda atau masyarakat. Dan adapun kegiatan lanjutannya itu mengenai vaksin yang akan kita adakan hari Rabu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan. Piatoraya Sikamali, Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, kembali menyalurkan bantuan kepada seorang warga tidak mampu berumur 93 tahun yang tinggal sebatang kara di Jalan Gunung Amal, RT 14, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Senin 4 April 2022. Lukas Mendan, 93 tahun yang tinggal sebatang kara di usianya yang sudah senja tersebut, tak bisa berbuat banyak, sebab untuk berdiri saja tubuhnya yang sudah tua renta harus berpegangan agar tidak terjatuh. Tak hanya itu, Lukas Mendan juga tinggal di rumah lapuk yang tak berdinding, di mana sejumlah tiang rumah sudah diberi tiang penyanggah agar bangunan rumah tidak rubuh.
Mendengar kondisi tersebut, perkumpulan Pia Toraya Sikamali cabang Tarakan kemudian menyambangi kediaman Lukas untuk memberikan bantuan sembako dan sejumlah bantuan lainnya. Hal tersebut dilakukan perkumpulan Pia Toraya Sikamali agar dapat meringankan beban hidup Lukas Mendan, 93 tahun di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapinya di masa tua. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar PTS Kota Tarakan, Pia Toraya Sikamali, yang mana pada hari ini boleh hadir di tempat ini untuk memberikan rasa kepeduliannya, rasa kemanusiaan kita, di mana boleh memberikan bantuan pada hari ini kepada salah satu warga saya di tempat ini yang memang kita lihat sangat membutuhkan bantuan dari kita semua, yaitu keluarga kita Lukas Mendan. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar PTS Kota Tarakan. Hari ini kami dari PTS cabang Tarakan telah melakukan kegiatan bansos atau bantuan sosial yang bertempat di Kampung 6, dan hari ini bersama dengan beberapa rekan-rekan kami sudah dari tempat ini dan sudah selesai melakukan kegiatan. Biarlah ini terus menjadi kegiatan daripada teman-teman Pia Toraya Sikamali cabang Tarakan, dan kedepannya semakin sukses, semakin berjaya, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dari Tarakan, Kalimantan, Asri, Jurnal TV mengabarkan. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita. Menghasilkan perspektif secara tepat dengan dukungan teknologi terkini. Hadir untuk Anda jurnaltv.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast news dan dunia digital. Akses segera jurnaltv.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. Jurnal TV, media tepat penyambung lidah masyarakat. Tim Sat Narkoba Polres Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat melalui operasi Antik Marano 2022 berhasil meringkus 4 orang pelaku yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di 4 TKP berbeda. Dari hasil operasi Antik Marano 2022 yang serentak digelar di sejumlah polres dalam wilayah hukum Polda Sulbar selama 14 hari, terhitung dari tanggal 18 sampai dengan 31 Maret, polisi berhasil meringkus 4 pelaku dengan barang bukti sabu seberat 2,24 gram. Wakapolres Pasangkayu Kompol Edward Stefri Alantelusa dalam keterangan persnya di Aula Humas Polres Pasangkayu beberapa waktu lalu menyampaikan, jika selama 14 hari operasi Marano, tim Sat Narkoba Polres Pasangkayu berhasil mengungkap 4 kasus. Di antaranya ada barang bukti sabu seberat 1,46 gram yang diambil dari tangan pelaku berinisial I di Pasangkayu, 0,32 gram dari tangan pelaku berinisial M yang ditangkap di Bulu Taba, uang tunai Rp600.000 serta handphone. Sementara barang bukti sabu dengan berat 0,16 gram disita dari tangan pelaku berinisial A di Sarudu, serta 0,30 gram sabu dari tangan pelaku berinisial IP yang ditangkap di Pasangkayu, sehingga total keseluruhan sabu yang diamankan dalam operasi tersebut seberat 2,24 gram. Jadi total
Untuk barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh Satgas Ops Antik Polres Pasangkayu selama pelaksanaan operasi Antik Marango tahun 2022 selama 14 hari ya, sebesar 2,24 gram. Untuk saat ini 4 tersangka sudah ditahan di rutan Polres Pasangkayu untuk dalam proses penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, keempat pelaku berikut barang bukti sabu kini ditahan di sel tahanan Polres Pasangkayu dan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, tim Jurnal TV mengabarkan. Dengan berakhirnya berita tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam program Kabar Daerah kali ini. Saya Ronald mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.